Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang DAO atau Database Access Object, yaitu sebuah cara dalam G Framework untuk mengakses atau melakukan query dalam database. Jadi sebelum memasuki seri ini, kalian harus paham dulu mengenai MySQL atau mengenai database. Jadi langsung saja yang pertama kita jalankan exam kita seperti biasa untuk Apache dan juga MySQL, dan server kita seperti biasa juga di bagian front end. Jadi sebelum kita melakukan DAO atau Database Access Object, kita perlu menyiapkan database kita. Di sini saya memiliki sebuah database. Saya sudah generate. Kita bisa menggenerate-nya melalui database migration, di mana kita sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya, silakan nonton dulu. Karena di sini kita sudah punya database, namanya database-nya adalah G-Advance. Kita memiliki tabel barang, pembeli, pembayaran, supplier, dan transaksi. Di mana database ini kedepannya kita akan membuatkan sebuah project berupa toko online. Oke, jadi yang perlu kita siapkan adalah database-nya. Dan bagi kalian yang belum mempunyai database-nya, silakan download dulu di deskripsi video. Dan kalian lakukan import saja nanti. Di sini import, kemudian pilih filenya. Setelah itu, klik go. Nanti otomatis kalian akan di-generate database yang sama dengan yang ada di video ini. Kemudian kita akan mengoneksikan database yang kita punya ke dalam aplikasi yang sedang kita kerjakan. Untuk caranya kita masuk di text editor, kemudian arahkan dia ke folder project kita. Kemudian kita masuk di bagian common, config, main local. Kemudian di sini ada yang namanya DSN. DSN ini data source name. Untuk MySQL sesuaikan dengan tipe dari database kita karena kita menggunakan MySQL. Maka di sini biarkan secara default. Untuk hostnya localhost sudah sesuai dengan yang di sini. Kemudian DB name-nya sesuaikan dengan database yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan database API, maka kita tulis di sini adalah API. Kalau kita ingin menggunakan eAdvance, maka tulis eAdvance. Kemudian save, dan biasanya kalau kita menggunakan server lain seperti Laragon mungkin, WAM mungkin, atau MAM, biasanya dia memiliki password di sini. Kalian atur passwordnya sesuai dengan punya kalian. Misalnya root, di sini kalian save root, kurang lebih seperti ini. Karena exam tidak menggunakan password, jadi kita biarkan dia kosong. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi kita, yaitu G-Advance. Di sini kita akan menghilangkan form wizard-nya dengan cara masuk di dalam view tentunya. Kita masuk dalam view, di front end, kemudian view, up, index. Kemudian untuk form wizard-nya mungkin kita bisa delete. Oke, kita delete sampai sini, hapus. Kemudian yang stylingnya kita bisa hapus juga. Dan kalau kita refresh, sudah bersih. Selanjutnya bagaimana cara mengoneksikan dari DAO ini atau Database Access Object ke dalam controller kita tentunya. Di sini kita bisa copy dari koneksinya atau pengaturan dari DB-nya. Jadi untuk melakukan DAO kita dibutuhkan sebuah koneksi. Oke, ini kita salin. Kemudian yang ini kita close, kita masuk ke dalam ini save, kita masuk ke dalam controller, kemudian up controller, dan di sini ada folder tidak dipakai, tempat saya menaruh controller yang saya sudah tidak gunakan. Jadi bagi kalian ingin tahu cara mengganti dari default controller dari aplikasi G-Framework, silakan nonton dulu video di pojok kanan atas. Oke, di sini kita bisa rapikan dulu codingannya. Yang ini kita bisa hapus.
untuk action terima data, kemudian yang ini kita hapus. Dan untuk modelnya mungkin kita bisa delete juga. Yang ini kita delete juga. Kemudian save. Kalau kita refresh ini aman saja. Kemudian kita tinggal taruh tadi koneksinya. Di sini kita bisa tulis db, kemudian ambil koneksinya atau panggil use namespace-nya. Kemudian atur koneksinya kurang lebih seperti ini. Untuk db name sesuaikan dengan database yang akan kita gunakan, yaitu yang di sini, yaitu y-advance. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa kita melakukan pengaturan koneksi berkali-kali? Perasaan tadi kita sudah atur di config tadi, di bagian config main lokal. Untuk apa? Jadi kalau kita melakukan hal seperti ini, kita bisa melakukan yang namanya multiply dari database. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu database. Misalnya, yang ini kita ingin gunakan database lain, yaitu database test. Jangan tes tidak ada datanya. Kita gunakan database API. Maka kita tinggal tulis di sini adalah API. Oke? Dan kalau kita vardam dari isi dari variabel db ini atau database ini, maka kita mendapatkan tampilan kurang seperti ini. Dia sudah terhubung ke dalam database yang ini. Oke. Tapi karena kita ingin menggunakan database yang sama yaitu y-advance, maka kita bisa tulis di sini db name-nya adalah y-advance. Nah, kalau kita refresh, lihat sudah sama. Kemudian di db name, kita bisa hapus vardam-nya, kita masuk lagi di dokumentasi. Jadi untuk cara penggunaannya, kita bisa melakukan query. Di sini untuk perintahnya, yaitu create common, di mana kita bisa menyeleksi data yang ada di database kita. Di sini kita masuk di database y-advance. Kita misalkan ingin menyeleksi semua data yang ada di tabel barang, maka kita bisa buat kurang lebih seperti ini. Pertama kita panggil koneksinya, kemudian kita ambil metodenya, namanya adalah create common. Kemudian kita isi dari query-nya apa? Misalnya select bintang from dari tabel barang. Ini akan menyeleksi semua data yang ada di tabel barang sesuai dengan database yang ini. Kemudian di sini kita bisa panggil lagi fungsinya namanya query all untuk mendapatkan semua data yang ada. Dan kalau kita vardam dari yang ini, kita bisa taruh seperti ini. Kita bisa tarik ini ke dalam vardamnya. Atau kita bisa membuatkan dia variabel baru. Oke, kita bisa buatkan variabel baru. Misalnya ini adalah tabel barang. Oke, maka di sini kita bisa panggil tabel barangnya. Oke, kalau kita refresh di browser, kita akan mendapatkan data-data yang ada di database kita, yaitu di tabel barang. Ada 5. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan simple dari DAO atau database access object. Kemudian kita bisa mengambil satu data saja, kita bisa tulis query one. Misalnya di sini kita tulis query one. Kemudian kalau kita refresh, dia akan menampilkan satu buah data saja atau satu buah record. Yang di sini saja, yang pertama. Nih. Kemudian di sini ada lagi yang namanya query column untuk mendapatkan kolomnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita juga bisa menambahkan kondisi, yaitu where. Misalnya kita ingin menampilkan data dengan ID 1, maka kita tulis di sini adalah where ID barang sama dengan 1, atau mungkin ID barang 2, supaya hasilnya berbeda. Kalau kita refresh, di sini hasilnya adalah Lenovo Yoga 920 yang di kedua. Ini terpotong karena dia tertutup oleh
navbarnya. Jadi kita perlu dai di sini mungkin navbarnya supaya dia tidak menampilkan view-nya. Oke nih, data dari ID barang dengan ID 2. Kemudian di sini kita bisa melakukan yang namanya binding value, di mana binding value itu berguna untuk menghindari yang namanya SQL injection. Misalnya, kita memiliki data di sini, kita menerima parameter atau berupa ID 59 seperti ini. Kita ingin menampilkan data dengan ID 9, maka kita bisa terima ID-nya dengan cara menerimanya di variabel ID yang kita terima dari sget dari ID. Kemudian di sini untuk ID-nya kita bisa taruh kurang lebih seperti ini. Where ID sama dengan ID yang didapat di URL. Kalau kita refresh, hasilnya pasti false atau kosong karena kita tidak memiliki barang dengan ID 9. Tapi kalau ID-nya 5, dia akan tampil. Dan ID 9, bukan 9 di Google, tapi yang di sini ID-nya 9, maka dia false. Tapi dengan menggunakan SQL injection, kita bisa manipulasi kurang lebih seperti ini. Kita bisa nambahkan OR 1 sama dengan 1, maka dia akan menampilkan data. Kenapa? Apalagi kalau kita melakukan query all di sini. Query all. Maka dia akan menampilkan semua data. Padahal logiknya salah karena ID 9 itu tidak ada. Tapi dengan SQL injection, maka ini dianggap benar. Kenapa? Karena begini logikanya. Misalnya kita memiliki select bintang from dari barang, where ID barang sama dengan 9, ini kan false. Ini pasti tidak akan menampilkan data apapun. Ini pasti dia kosong. Tapi kita bisa mengubah logik ini menjadi OR. Di mana OR itu artinya jika kondisinya salah satunya terpenuhi, maka dia akan dijalankan. Misalnya kalau kita tulis 1 sama dengan 1, maka ini artinya adalah true. Di mana true, maka ini dianggap tidak ada, dan dia akan menampilkan semua barang yang ada. Ini klik go. Klik go, oke, lihat ya, dia tampil semua. Sama juga seperti ini. Ini sangat berbahaya, apalagi karena kita tidak ingin menampilkan data tertentu. Maka SQL injection ini sangat berbahaya. Jadi untuk mengatasinya, kita bisa melakukan yang namanya teknik binding parameter dengan cara menambahkan metode berupa bind value sebelum mengambil query-nya. Jadi di sini kita bisa atasi dengan cara ID yang ini kita ganti menjadi .2 ID, di mana ID yang ini didapat dari proses binding. Ini kita tulis bind value. Ini panah jangan lupa, dia berbentuk fungsi. Kemudian kita bindingkan. Nama bindingnya adalah ID. Kemudian parameter kedua adalah di mana ID ini didapat, yaitu di sget.id. Oke. Kalau kita melakukan seperti ini, yang ini kita bisa delete saja. Melakukan seperti ini, maka ini pasti false. Nih, jadi SQL injection-nya tidak akan berhasil. Kalau datanya ada, baru tampil. Sedangkan kalau datanya tidak ada, meskipun dia menggunakan SQL injection, kurang lebih seperti ini, hasilnya sama. Ini juga dapat mengatasi keamanan dari aplikasi kita. Itu binding, itu sangat berguna sekali. Kemudian kita akan lanjut di sini, kita biarkan saja. Kita lanjut di bagian sini. Ini ada yang namanya YUpDB. Jadi kalau kalian tidak ingin menuliskan panjang seperti ini, untuk DB-nya kita bisa ganti menjadi YUpDB.
Ini DB-nya diambil berdasarkan yang ada di config yang kita punya, yang di config main lokal. Kalau kalian ingin menggunakan database lain, otomatis kalian perlu merubah di main lokalnya. Berbeda dengan yang tadi, kalau dengan yang tadi kita bisa ubah otomatis atau langsung di controllernya. Sedangkan ini perlu kita ubah di sini. Kalau kita refresh yang ini, kita save, kemudian refresh browser, hasilnya sama. Nih, kalau kita tulis ID 5, maka tampil. Oke? Sudah tampil, ini binding, tekniknya ada lagi query one, sama tadi, sudah dijelaskan. Ini juga ada, kalau melakukan update data, kurang lebih seperti ini juga, insert data juga bisa. Nah, baik, kita akan coba untuk insert data. Untuk insert data di sini, misalnya kita ingin menginsert data, maka yang ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan yang namanya method insert. Dia menerima nama tabelnya adalah barang. Kemudian kolomnya. Lihat di sini, kalau kalian tidak tahu pengaturannya. Pertama kita sebutkan dari masing-masing kolomnya. Ada, kita klik struktur, ada ID barang, nama barang, harga, stok, kemudian ID supplier. Karena ID barang auto increment, jadi kita kita tidak perlu isikan ID barang. Yang kita isi cuma nama barang, kemudian harga dan stok. Sedangkan ID supplier mungkin kita kosongkan karena ini diambil berdasarkan relasi di tabel supplier. Jadi yang kita buat saja cuma nama barang, harga, sama stok. Jadi di sini kita bisa tulis yang pertama adalah nama barang. Kita isi menjadi nama barang apa? Misalnya nama barangnya adalah sampo AXY. Kemudian harganya berapa? Kalau harga, lihat juga tipe datanya di sini adalah integer. Jadi kita bisa tuliskan misalnya harganya 8.000. Kemudian di sini ada stok. Stoknya juga integer, jadi kita bisa isi 11. Oke, setelah kita insert, kita bisa execute. Kita lihat di dokumentasi ini. Untuk melakukan insert data, kita tidak pakai namanya method query one. Kalau query dia menghasilkan sebuah data. Sedangkan kalau kita melakukan insert, update, dan delete, kita pakai yang namanya method execute. Oke, titik koma. Kalau kita refresh yang ini satu kali, refresh, hasilnya adalah integer 1, di mana artinya data berhasil di insert. Kalau kita klik browse, sampo berhasil dikirimkan atau dilakukan tambah data. Sama juga dengan update data, sama. Hanya bedanya di sini menggunakan metode update. Dan untuk delete, kita bisa gunakan di sini, kita ingin delete, kita hapus yang insert, kita hapus, kita ganti menjadi delete. Kemudian jangan lupa di sini dia menerima parameter pertama tabelnya, kemudian kondisinya apa? Kurang lebih seperti ini. Nih. Kondisinya apa? Misalnya kondisinya adalah yang ID barangnya sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini tabel sampo ID-nya adalah 6. Kalau kita refresh, delete from table where ID barang sama dengan 6. Katanya the advanced table does not exist. Oh ya, ini bukan tabel, tapi sesuaikan dengan nama tabelnya, itu barang. Kita ganti yang ini menjadi barang. Kemudian save, refresh. Ini hasilnya integer, berarti ini integer 1 artinya dia true. Kalau kita klik browse, data dengan ID 6 sudah berhasil dihapus. Dan kalau kita refresh lagi, pasti dia mengembalikan nilai 0, artinya false. Di mana dia gagal mendelete karena data dengan ID 6 sudah berhasil
dihapus atau sudah tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau mau insert data sekali banyak, gunakan batch insert sampai seterusnya. Dan untuk kali ini kita akan akhiri dengan cara kita ingin menampilkan data dari barang, kemudian kita tampilkan di view kita. Pertama kita masuk di text editor, kita tulis saja create command-nya adalah yang ini kita hapus. Sini kita ambil namanya query all, di mana perintahnya kita ambil semua data dari barang. Kita tulis select with from dari barang. Kemudian kalau kita vardam dari isi tabel barang ini, kemudian kita refresh, yang menampilkan semua barang, kita akan looping di car-nya, di car yang ini. Oke, dengan cara yang ini, tabel barangnya kita ganti sesuai nama tabel yang kita gunakan, yaitu barang, terus barang. Kemudian kita lempar ke dalam view dengan menggunakan compact dari barang. Kemudian kita masuk di view, ini kita close supaya tidak bingung, ini juga kita tutup. Kita masuk di up index, kemudian kita looping dari tabel barang, atau kita lihat dulu isi dari tabel barang tadi. Kita vardam dari tabel barang, kemudian kita refresh, hasilnya sama, ini isinya adalah nama dari barang. Di sini ada indeksnya, jadi yang ini kita bisa looping. Oke, kita masuk di car, yang ini kita tutup, kita masuk di car yang ini, kita refresh dulu, car yang ini, kita hapus, ini kan ada 3, kita hapus 2 ini. Dengan cara kita masuk car-nya, yang ini kita delete. Kemudian kita looping tadi modelnya, itu model barang. Kita text PXP, kemudian kita tulis for each dari barang. Kita aliaskan menjadi BRG. Kemudian kita pakai teknik templating. Di sini kita kasih titik 2. Kemudian and for each-nya kita taruh di bawah sini. For each. Oke, titik koma. Kalau kita refresh, dia akan melooping sesuai dengan banyaknya data yang kita punya, yaitu ada 5 buah data. Oke. Kemudian yang title ini kita bisa ganti menjadi nama barang. Jadi yang ini kita bisa tulis PXPP sama dengan, atau PXP echo dari barang. Kita ambil tabel nama barang. Oke, nama barang yang ada di kolom ini. Kemudian kalau kita refresh, nama barang tidak ditahu. Oke, berarti kita perlu kasih masuk saja di dalam array. Ini kita panggil barang, kemudian kita tulis seperti ini. Oke, lihat ini nama barangnya sudah sesuai dengan yang ada di database. Begitu pula untuk harga dan juga stoknya. Jadi di sini kita bisa tulis di sini untuk harganya sama dengan PXPPP atau PXP echo dari barang. Kita isi dengan harga. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sambung adalah stoknya. Stoknya tinggal berapa? Kita tulis PXPP dari variabel BRG yang ini. Kemudian kita ambil yang namanya kolom stok. Kemudian refresh, ya, sudah berhasil di looping. Nah, kemudian tombolnya sedikit mengganggu. Di sini kita ganti saja, kita delete atau kita simpan di bawah supaya dia full. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita ingin kasih jarak antara tabel ini, kita bisa tambahkan yang namanya kelas MXMY2 supaya ada jarak atas dan bawahnya atau sumbu Y-nya. Mungkin untuk stok kita bisa taruh di
paragraf baru, kita tulis P stok. Oke, stoknya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ingin rapikan, rapikan saja. Oke, kalau ingin menggunakan gambar, maka kalian perlu menambahkan di sini kolom gambar. Oke, atau supaya lebih cantik, mungkin bisa kita tambahkan bootstrap. Kita tambahkan dia dengan apa namanya, car yang ada gambarnya. Kita cari di sini versi 4. Kemudian kita cari car. Kemudian kita copy yang simpel saja, yang ini. Kemudian yang ini kita ganti menjadi car yang barusan kita copy. Ini width-nya kita hapus. Kemudian di sini, oke, di sini untuk car header, apa namanya, car header, kita isi dengan tadi nama barangnya. Ini PXP Echo, kita isi dengan barang, nama barang, kemudian refresh. Oke, kemudian ini gambarnya kita cari saja yang di Google. Kita cari yang tidak ada copyright-nya. Cari wallpaper no copyright. Kita cari yang ini. Kemudian kita cari di sini gambar sales, ada nggak? Oke, kita anggap saja barangnya adalah yang ini. Nah, kita lihat ini, kita copy URL-nya, kemudian simpan di image-nya. Oke, sudah lumayan cantik. Kemudian jangan lupa tambahkan MX di sini supaya MY, maksudnya margin sumbu Y-nya kita supaya ada jaraknya. Oke, yang ini untuk deskripsinya bisa kita tulis barang ini adalah nama barangnya. Kita isi dengan nama barang, dengan harga. Misalnya kita tulis PXPP dari barang, dari harga. Lalu kita refresh. Oke, tidak ada nama, yang ada itu nama barang. Kemudian refresh. Oke, lumayan. Kemudian supaya lebih menarik, untuk harga kita kasih warna merah. Kita simpan dalam span class text danger. Ini penutup spannya kita taruh di sini supaya lebih rapi. Kita enter. Oke, lumayan lah untuk penggunaan Bootstrap. Oke, kurang lebih seperti itu untuk dari database akses objek. Dan jika ada kurangnya, tolong dimaafkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.